Perkenalkan, nama saya Hanif Maulana Amru dari Politeknik Bengkalis dengan prodi D3 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan sekalian seputar tugas tinjauan database tugas akhir. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja. Langkah pertama itu kita akan mencari tahu identitas dari tugas akhir yang akan kita tinjau, yaitu penciptanya adalah Aditya M. Adha, penyusunnya pada tahun 2023 dengan NIM 61031817270 dengan judul Aplikasi Pengolahan Data Magang Berbasis Website. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahapan membentuk database-nya, yang pertama kita akan mencari tahu ERD-nya. Itu adalah Entity Relationship Diagram. Nah, dari sini kita akan melihat bahwasanya ada beberapa tabel yang berperan penting ataupun yang ada. Yang pertama itu adalah user, profil, nilai magang, tugas magang, dan jadwal magang. Setelah kita mengetahui ERD-nya, saya akan menjelaskan dulu kepada teman-teman apa fungsi-fungsi dari tabel tersebut. Yang pertama, satu, tabel profil. Dengan nama tabel profil, primary key-nya adalah ID profil. Tabel ini menyimpan informasi data pribadi tentang individu yang terdaftar dalam sistem. Lalu tabel yang kedua, tabel user dengan primary key ID user. Tabel ini menyimpan data akun pengguna yang memiliki akses ke sistem. Lalu tabel berikutnya yaitu adalah tabel jadwal magang dengan primary key ID jadwal. Di sini, tabel ini berfungsi untuk menampilkan atau menyampaikan serta menyimpan informasi mengenai jadwal magang yang diikuti oleh peserta. Dalam konteks ini, mahasiswa ataupun peserta magang lainnya. Lalu yang keempat, yaitu adalah tabel tugas magang. Nah, tabel tugas magang ini memberikan kita tugas, tanggal tugas, dan status untuk menyimpan informasi tentang tugas-tugas yang diberikan kepada peserta magang. Lalu yang terakhir yaitu adalah tabel nilai magang dengan primary key ID nilai. Tabel ini digunakan untuk mencatat nilai evaluasi peserta magang berdasarkan beberapa aspek penilaian seperti absensi, kinerja, keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Nah, setelah kita mengetahui tabel-tabel yang penting itu, maka kita masuk ke dalam CDM serta PDM. Nah, CDM sendiri yaitu adalah Conceptual Data Model dan PDM adalah Recycle Data Model. Nah, saya sini sudah membuat bentuk dari CDM dan PDM-nya. Di sini tertera ya teman-teman bahwa ada jadwal magang dengan primary key-nya itu adalah ID jadwal, user primary key-nya ID user, profil dengan ID profil, nilai magang dengan ID nilai magang, dan tugas magang dengan ID tugas. Nah, setelah itu kita akan memberikan relation pada masing-masing tabel. Contoh dari saya ini adalah jadwal magang akan menampilkan di user data-data dari jadwal magang. Lalu profil dia akan menyimpan data-data. Begitu juga dengan nilai magang yaitu adalah mencatat, dan tugas magang memberikan. Setelah kita selesai mengatur konseptual data modelnya, maka kita akan masuk ke dalam cycle data model. Nah, ini ya teman-teman gambar cycle data model. Nah, di sini kita dapat melihat juga teman-teman bahwasanya di user terdapat beberapa foreign key, yang dimana foreign key ini datang dari tabel profil, nilai magang, tugas magang, dan jadwal magang. Maka dari setiap tabel itu akan ditampilkan kepada user. Oke. Nah, lalu kita akan mengimportnya menjadi database menuju phpMyAdmin. Kali ini saya akan menggunakan phpMyAdmin ya. Nah, langkah pertama, buka project PDM yang akan kita import. Lalu langsung saja pilih menu database di toolbar, lalu langsung generate atau bisa menggunakan shortcut, yaitu dengan Ctrl plus G. Lalu sesuaikan format yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita buka phpMyAdmin, masuk ke dalam database-nya, atau kita bisa membuat database baru dulu ya teman-teman.
Lalu kita pilih menu import. Lalu pilih file SQL yang sudah kita generate tadi. Jika database yang kosong akan muncul seperti berikut ya teman-teman. Nah, ini yang tabel-tabel yang kita buat tadi. Oke. Nah, lalu bagaimana sih kita membuat hak akses pada atau menggunakan phpMyAdmin? Nah, ini mudah ya teman-teman. Kita bisa menggunakan dari terminalnya ataupun kita langsung menggunakan phpMyAdmin. Namun bagi saya lebih mudah menggunakan phpMyAdmin. Nah, yang pertama kita masuk saja dulu ke dalam localhost phpMyAdmin atau menu home-nya. Lalu pilih pengguna atau user. Nah, di sini saya adanya user account. Kalau di bahasa Indonesia biasanya pengguna. Nah, lalu klik menu add user atau tambah user, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu kita isi saja teman-teman. Nah, masukkan datanya, atau kalau ingin otomatis membuatnya kita bisa menggunakan generate. Nah, di generate ini akan otomatis terinskripsi. Sekarang kita akan diarahkan untuk memilih hak akses yang akan digunakan oleh user. Karena saya membutuhkan hak akses untuk semua, maupun itu insert, update, delete, ataupun create, saya langsung check all aja teman-teman. Nah, setelah itu tambahkan pengguna dan akhirnya kita berhasil jika keluar menu seperti berikut. Nah, ini kita sudah berhasil menambahkan user. Baik, mungkin kesimpulannya pada praktikum ini kita dilakukan perancangan database untuk mendukung sistem informasi tugas akhir. Nah, proses ini dimulai dengan pembuatan konseptual data model yang mengidentifikasi step entitas, lalu dibuatnya cycle data model yang merinci struktur tabel, tipe data, dan indeks. Nah, baik, dengan desain ini sistem dapat berjalan secara efisien dan aman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.